tanggapan terhadap nota keberatan yang telah saudara sampaikan melalui kuasa hukum saudara pada persidangan sebelumnya. Menyampaikan ucapan terima kasih kepada majelis hakim yang terhormat atas perkenannya memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan tanggapan terhadap eksepsi dan hukum terdakwa Botemeng yang disampaikan dalam sidang hari ini Selasa 13 Mei 2012 yang lalu. Kami sadar bahwa penuntut umum bukanlah sosok yang sempurna di dalam penegakan hukum. Untuk penuntut umum hanyalah manusia biasa, sama dengan terdakwa atau manusia lainnya. Yang sempurna dan yang paling utama adalah Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum membahas eksepsi dari putusan hukum terdakwa Botemeng, terlebih dahulu kiranya diuraikan secara singkat beberapa hal yang berkaitan dengan syarat-syarat surat dakwaan dan eksepsi sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Acara Pidana dan undang-undang lainnya dengan maksud dan tujuan agar kita semua pelaku penegak hukum senantiasa bertindak di atas landas hukum yang tepat dan benar. 1. Syarat-syarat surat dakwaan. Pasal 143 ayat 2 KUHP menyebutkan untuk membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani berisi: A. Nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka. 3. Kemudian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dalam menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Meskipun undang-undang menghendaki perumusan secara cermat, jelas, dan lengkap, tetapi KUHP sendiri tidak mengatur sebagaimana suatu uraian tindak pidana dalam surat dakwaan itu cermat, jelas, dan lengkap. Penuntut umum telah tidak cermat dan menyusun surat dakwaan karena kapasitas legal standing terdakwa bertentangan dengan uraian dalil penuntut umum mengenai perbuatan tindak pidana di dalam dakwaan. Bahwa terhadap substansi atau alasan eksepsi hukum terdakwa Botemeng pada eksepsinya pada halaman 4 yang pada intinya menjelaskan mengenai dakwaan penuntut umum ditujukan kepada kapasitas terdakwa selaku pribadinya, namun faktanya penuntut umum justru menguraikan atau membuat konstruksi uraian perbuatan tindak pidana bukan dalam kapasitas pribadi melainkan dilakukan oleh PT AD dan seterusnya. Bahwa berdasarkan atas keberatan proses hukum terdakwa Botemeng tersebut, maka menurut kami hal tersebut tidak bersifat eksplisional karena sama sekali tidak ada kaitannya dengan materi eksepsi yang disyaratkan sebagaimana diatur dalam pasal 1561 KUHP dan juga sudah menyentuh pokok perkara atau di luar ruang lingkup materi eksepsi yang mana akan kita gali dan kita buktikan bersama-sama yang di dalam acara pembuktian di persidangan nanti, serta sebagaimana mungkin penasihat hukum terdakwa mengatakan perbuatan-perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan dilakukan untuk atas nama perseorangan atau PT AD, sementara pemeriksaan sidang belum dimulai yang mana untuk mengetahui benar atau tidaknya duga tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa itu. Dengan tentunya kita harus memeriksa saksi terdakwa dan barang bukti di persidangan. Direksi menjalankan pengurusan perseorangan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Sementara dalam dakwaan penuntut umum telah menguraikan secara jelas mengenai tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku presiden, direktur dan mantan regional direktur PT AD, namun terdakwa tidak menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dalam hal ini terhadap izin usaha perkebunan yang wajib dimiliki oleh PT AD yang bergerak di bidang budidaya tanaman perkebunan. Bahwa berdasarkan pasal 155 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2000 tentang perseroan terbatas menyebutkan ketentuan mengenai tanggung jawab direksi dan atau dewan komisaris kesalahan dan kelalaian yang diatur dalam undang-undang ini untuk mengurai ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang hukum pidana sehingga semakin memperjelas pertanggungjawab pidana dalam diri terdakwa sebagai presiden maupun mantan regional direktur. Dengan demikian, keberatan penasihat hukum tersebut sangat tidak beralasan dan harus ditolak. B. Surat dakwaan error impersonal bahwa terhadap substansi atau alasan dari eksepsi penasihat hukum terdakwa Botemeng pada eksepsinya dalam halaman 7 yang pada intinya menjelaskan bahwa dalam surat dakwaan tersebut justru menguraikan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh PT AD dan seterusnya. Penuntut umum telah sudah mendakwa terdakwa dalam kapasitas selaku pribadi dan seterusnya. Bahwa berdasarkan atas keberatan penasihat hukum terdakwa Botemeng tersebut kami tidak akan menanggapinya lebih lanjut dikarenakan pokok keberatan penasihat hukum terdakwa pada dasarnya sama dan telah kami tanggapi pada poin A di atas di mana terdakwa memiliki pertanggungjawaban pidana dalam diri sekali terdakwa menjabat sebagai presiden, direktur dan mantan regional PT AD. Materi keberatan tersebut juga tidak menyentuh pokok perkara atau di luar
ruang lingkup materi eksepsi atau tidak bersifat eksepsional. Dengan demikian keberatan penuntut umum tersebut sangat tidak beralasan dan harus ditolak. C. Surat dakwaan tidak menguraikan secara dan lengkap uraian perbuatan tindak pidana karena tersebut telah lalai menguraikan peran dan kapasitas operasi petani sejahtera dalam pola kemitraan antara PT AD dan operasi petani sejahtera sehubungan dengan uraian perbuatan yang didakwakan penuntut umum kepada terdakwa, bahwa terhadap substansi atau alasan dari eksepsi penasihat hukum terdakwa Gotemeng pada eksepsinya pada halaman 8 yang pada intinya menjelaskan mengenai bahwa penuntut umum berusaha menghilangkan fakta hukum adanya perjanjian kerjasama antara PT AD dengan Koperasi Petani Sejahtera dan seterusnya, bahwa terbukti PT AD berperan sebagai agen pengelola dan bukan sebagai pemilik lahan dan seterusnya. Bahwa berdasarkan atas keberatan penasihat hukum terdakwa Gotemeng tersebut, menurut kami penuntut umum, penasihat hukum terdakwa kurang memahami keseluruhan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang perkebunan yang secara berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud di atas, maka kami penuntut umum dalam perkara yang berkesimpulan: 1. Surat dakwaan kami nomor register perkara PDM 45/PKC-CI/04/0 tanggal 29 April 2012 sudah disusun secara cermat, jelas dan lengkap serta telah memenuhi syarat formil maupun materi sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHP. 2. Eksepsi dengan hukum terdakwa tidak mendasar, tidak jelas dan telah melampaui ruang lingkup eksepsi atau keberatan karena telah menyangkut materi pokok perkara yang menjadi objek pemeriksaan sidang pengadilan. Oleh karena itu kami penuntut umum dengan hormat memohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan bahwa surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDM 45/PKC-04/2015 tertanggal 29 April 2015 atas nama terdakwa Gotemeng telah disusun sebagaimana mestinya dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHP, dan karenanya surat dakwaan tersebut dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini. 2. Menyatakan eksepsi atau keberatan dari penasihat hukum terdakwa tidak dapat diterima dan ditolak. 3. Menetapkan bahwa pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Gotemeng tetap dilanjutkan. Demikian tanggapan untuk umum terhadap eksepsi keberatan penasihat hukum terdakwa, dan selanjutnya kami serahkan oleh pakaran rinci 20 Mei umum Badul SH, Sorbani Binsar, Badul Muhammad Amin SH.